Kami sedang merancang sekarang peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang sekolah yang aman. Nah, termasuk sekolah aman adalah menciptakan suasana belajar di mana ya aman dari segala macam bentuk kekerasan, berbagai macam tindakan seperti yang sekarang terjadi. Kemudian yang kedua, kami mencoba untuk merubah paradigmanya ke arah paradigma yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Iya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan ada beberapa langkah yang dilakukan, tapi besok minggu depan ini kan dalam jangka waktu yang amat pendek. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Ya, tadi kan pertanyaan adalah bagaimana melengkapi orang yang pasif agresif. Sebenarnya banyak hal. Salah satu nggak bisa kebaca anak-anak pasif agresif ini. Sebenarnya fungsi BK kalau memang benar-benar optimal, dia bisa membaca perilaku calon korban kah, calon pelaku kah, apakah ini justru jadi badinya teman. Badi teman itu adalah yang melindungi temannya, itu bisa terbaca. Nah, ketika ada kasus seperti ini, kondisi orang yang pasif agresif ini bisa saja muncul nih sekarang ini, ke depan ini yang membahayakan menurut saya. Anda takut ini menginspirasi anak-anak yang lain dengan kondisi emotional state yang sama? Betul, oleh karena itu sekarang sekolah harus terjun untuk meningkatkan keterampilan teknik yang namanya asertif. Asertif itu adalah bisa mengungkapkan keberatannya tanpa menyakiti orang lain, tapi dia memiliki melindungi hak-haknya dia sebagai manusia. Nah, ini yang kadang-kadang belum nyampe ke ranah sekolah. Hanya wacana, nggak boleh bully, tapi tidak dilengkapi dengan teknik asertif tadi. Jadi misalnya gini, anak dibully. Dia mengatakan, oh saya tidak suka dilakukan seperti itu. Dan kemudian ada alur bicara dengan BK atau guru yang bertanggung jawab di situ, tapi tolong jangan sampai mengabaikan atau menjudge justru laporan korban. Banyak juga yang terlaporkan, tapi dianggapnya itu gitu aja biasa. Itu bercanda gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Betul, atau membenarkan. Iya, remaja biasa. Potensi menjadi bully yang lebih tinggi lagi. Dan ciri-ciri anak korban bully itu selalu kelihatan kok pasif dianya. Kalau orangnya ekstrovert mah bisa melawan langsung. Nah, cuman inilah pembekalan ini perlu sekarang ini langkah utama yang harus dilakukan di sekolah-sekolah supaya tidak terjadi hal yang sama. Oke, itu anggaplah masukan dan catatan untuk sekolah gitu ya. Saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, yang sempat jadi perhatian publik adalah pistol atau senjata yang kemudian tertulis nama-nama pelaku teror. Bahkan ada juga tulisan welcome to hell, kemudian neonazi. Ini hanya di anak ini atau ada fenomena tertentu yang mungkin harus kita waspadai? Betul, makanya saya tidak terlalu sepakat dengan istilah inspirasi. Karena kalau inspirasi itu seperti ide saja kan, gitu ya. Tapi ini sudah inspirasi, oke lah di awalnya begitu, tapi kemudian menginternalisasi dan terwujud dalam bentuk aksi. Jadi panjang ini ceritanya ini. Jadi bayangkan betapa si anak ini punya militansi luar biasa, mulai dari memahami apa itu 14 words yang juga tertulis di situ, lalu kemudian dia jadikan itu sebagai bagian dari dirinya, dan kemudian bayangkan dia pasti akan mungkin menyisihkan uang jajannya gitu ya, atau mungkin dari sumber-sumber lain untuk membeli hal-hal itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemboman tadi. Ya, jadi bayangkan ini bukan sekedar inspirasi. Permasalahannya begini, bagi anak-anak muda level SLTA, maka apa yang kemudian menjadi sumber inspirasi itu sebenarnya nggak populer. Ya, mereka punya sejumlah khasanah yang jauh lebih populer, di mana anak-anak SLTA itu lalu lebih amuse ya, lebih bahkan menjadi semacam model mereka. Sementara ini kan beda nih, gitu ya. Dan boleh dibilang ini lebih menjadi konsumsi orang tua, konsumsi usia-usia 30-40 yang sudah mengerti apa itu ekstrem kiri kanan. Nah, saya pilih ini. Nah, sementara dia mungkin belum tahu ekstrem kiri, dia sudah langsung amuse, fascinated dengan ekstrem kanan ini. Sehingga ini memang ini satu model saja atau sesuatu yang memang sudah hasil recollection ya, sudah hasil pemikiran yang mendalam. Kalau tadi dikatakan bahwa yang bersangkutan sudah pernah coret-coret gitu ya, ada kemungkinan Bu, sebetulnya teman-teman nggak ngerti nih apa coret-coretnya itu. Karena tadi ini bukan sesuatu yang umum populer di antara mereka gitu ya. Sehingga kalau kita misalnya melaporkan, mengadukan, jangankan anak-anak, mungkin guru BK-nya pun juga bingung tuh apa makna daripada coret-coretan tersebut. Hal mana perlu dijelaskan oleh sesama yang lebih tua. Jadi dengan kata lain, ini memang siswa yang agak beda nih. Mungkin karena kecerdasannya lebih tinggi, tapi kemudian membuat dia unik dan berbeda, lalu menjadi super bully. Jadi dengan kata lain, super bully itu bukan karena dia
miskin atau apa, tapi lebih kepada karena dia beda, dia bukan seorang yang bisa ngumpul bersama-sama lalu kemudian gitaran sama-sama, tapi memang beda, lalu dia menjadi super bully. Nah, itulah yang kemudian lu menjadikan yang bersangkutan lalu seperti nobody dan tadi yang membalas perbuatan teman-teman. Tapi memang Demikian. saya tambahkan sedikit ya Bang Adrianus, untuk seorang anak kadang-kadang sebelum melakukan suatu perilaku, kadang-kadang suka ada simbol-simbol yang dia torehkan. Seperti orang yang sebelum bunuh diri, dia banyak gambar-gambar tentang gantung diri misalnya, itu seringkali terjadi seperti itu Bang. Apa semua guru BK memahami? Nah, oleh karena itu makanya kondisi-kondisi dan jadi simbol itu? selain guru BK juga ada kita sistem buddy di sekolah. Buddy itu dianggap adalah anak yang mampu bisa memiliki kapasitas yang lebih mature, yang bisa dia menjadi tempat curhatan. Karena kalau anak dengan anak bisa lebih enak dibanding mungkin anak yang otoritasnya lebih tinggi begitu. Nah, buddy di sistem buddy di sekolah sekarang udah mulai dilancarkan dan wajib dilancarkan. Karena ini membuka jalur komunikasi yang lebih efektif seperti itu. Oke, seperti peer group, teman sepermainan, kurang lebih seperti itu ya, betul. Mas Ani. Pak Ito, Bapak mau menanggapi soal tadi ada ekstrem kanan dan mungkin anak ini agak berbeda. Anda melihat bahwa apakah ada pihak eksternal yang mencoba untuk memberikan asupan informasi ini atau mungkin dia memang bergerak sendiri, mencari tahu saja sendiri, mungkin tersasar ke tayangan-tayangan ekstrim seperti itu? Ya, dalam kriminologi Mbak itu dikenal ada namanya istilah faktor korelatif kriminogen. Faktor yang menyebabkan terjadinya satu kejahatan. Nah itu kan saya tadi sampaikan bahwa mengapa ini bisa terjadi. Faktor apa yang mempengaruhi ini bisa terjadi. Kemudian tadi disampaikan Pak Menteri ya bahwa memang harus dibuat regulasi. Tapi regulasi itu tidak ada artinya kalau tidak diawaki oleh guru BK yang betul-betul profesional. Atau tidak konsisten, kan biasanya kita nggak konsisten. Begitu ini kejadian lagi. Nah ini bagaimana supaya tidak ada kejadian lagi. Tentu ini ada langkah-langkah yang dilakukan tadi. Menghilangkan faktor korelatif kriminogen dalam bentuk tadi. Bagaimana kita duduk bersama mencari satu cara. Tadi dikampaikan sekolah aman. Kayak apa sih sekolah aman? Jangan lupa buat TKP itu bukan hanya di sekolah. Ya. Di luar pun bisa. Ya. Bully paling banyak itu bukan di sekolah. Bully itu terjadi atau perundungan terjadi di luar. Bahkan di media sosial. Ya, di luar daripada pengawasan daripada guru. Oke. Nah ini yang tentunya harus menjadi sesuatu yang dibicarakan. Bagaimana mencegah ini jangan sampai ini terjadi lagi. Oke, baik. Tadi kita sudah bicara langkah yang diambil pemerintah, bagaimana pihak sekolah. Catatan berikutnya adalah para orang tua. Kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.